Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Rika Ramadhani dengan NIM 210322002. Dan pada kesempatan kali ini, di sini saya akan melanjutkan video tanaman menghasilkan, yaitu yang di video pertama saya sudah menjelaskan terkait tentang tantangan dari replanting tersebut. Dan di video part 2 ini saya akan melanjutkan penjelasan dari video yang pertama. Baik, teman-teman, langsung saja untuk mempersingkat waktu di sini saya langsung saja menjelaskan dan juga melanjutkan dari video yang pertama terkait tantangan dari replanting tersebut. Kemudian saya sudah menjelaskan terkait dari kehilangan pendapatan sementara. Dan selanjutnya di sini ada penyakit dari tanah, teman-teman. Sebenarnya tanah yang sudah digunakan selama bertahun-tahun untuk budidaya kelapa sawit itu bisa mengandung penyakit atau patogen yang menetap di dalamnya, teman-teman, seperti Ganoderma boninense. Oleh karena itulah perlu ada langkah-langkah preventif seperti pergantian jenis tanaman sementara sebelum replanting untuk mengurangi dari resiko penyebaran penyakit ini. Lalu setelah saya sudah menjelaskan bagaimana tantangan dari replanting ini, dan teman-teman bisa melihat di video sebelumnya, sekarang kita akan menjelaskan, akan mengetahui bagaimana pengaruh TM pada industri kelapa sawit tersebut, teman-teman. Pengaruh tanaman menghasilkan pada industri kelapa sawit. Nah, teman-teman, tanaman menghasilkan ini itu merupakan tulang punggung industri dari kelapa sawit global, begitu, teman-teman, kalau teman-teman pengen tahu ya. Dan produktivitas tanaman menghasilkan itu ternyata tidak hanya mempengaruhi pendapatan petani saja, teman-teman, dan perusahaan perkebunan, tetapi juga mempengaruhi pasokan minyak sawit di pasar global, begitu. Dan berikut adalah beberapa aspek di mana tanaman menghasilkan berperan penting dalam industri kelapa sawit. Yang pertama, teman-teman, ada pasokan minyak sawit global. Nah, fase TM ini itu sebenarnya menentukan seberapa banyak minyak sawit yang bisa dihasilkan oleh suatu perkebunan, teman-teman. Minyak sawit ini merupakan salah satu komoditas yang paling banyak diperdagangkan di dunia, digunakan dalam berbagai industri, mulai dari makanan hingga kosmetik dan juga biofuel. Oleh karena itulah, produktivitas TM itu memiliki dampak langsung pada ketersediaan dan juga harga minyak sawit di pasar global tersebut. Lalu, yang kedua aspeknya adalah keberlanjutan. Nah, keberlanjutan produksi kelapa sawit, teman-teman, itu menjadi perhatian penting di kalangan konsumen dan industri global. Dan perkebunan kelapa sawit harus mengikuti standar keberlanjutan seperti RSPO untuk memastikan bahwa produksi itu dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dan sosial. Dan juga pada fase TM ini penting untuk memastikan bahwa praktik agronomi yang diterapkan itu mendukung keberlanjutan, termasuk manajemen air yang efisien, pengendalian hama yang ramah lingkungan, dan juga perlindungan keanekaragaman dari hayati tersebut. Kemudian nilai ekonominya, teman-teman. Jika kita berbicara terkait nilai ekonomi, nilai ekonomi TM, tanaman menghasilkan ini tuh sangat tinggi, teman-teman ya. Terutama di negara-negara produsen utama kelapa sawit seperti Indonesia dan juga tetangga kita, Malaysia, begitu. Industri kelapa sawit ini memberikan lapangan kerja bagi jutaan orang, baik di perkebunan maupun di sektor pengolahan minyak sawit. Dan hasil produksi TM ini juga menjadi sumber devisa yang penting, teman-teman, bagi perekonomian negara produsen tersebut. Lalu yang selanjutnya, peran teknologi dalam meningkatkan produktivitas TM. Nah, selanjutnya kita akan melihat nih, sebenarnya bagaimana sih peran teknologi dalam meningkatkan produksi dari tanaman menghasilkan ini. Nah, teman-teman, perkembangan teknologi di bidang pertanian dan agribisnis itu juga berdampak, teman-teman, pada cara pengelolaan tanaman menghasilkan di perkebunan kelapa sawit. Dan berikut ini ada beberapa teknologi yang telah membantu peningkatan produksi TM. Dan saya akan menjelaskan satu persatu teknologinya. Yaitu di sini ada teknologi pemupukan presisi, di mana, teman-teman, pemupukan presisi itu melibatkan penggunaan teknologi untuk menerapkan pupuk pada dosis yang tepat sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap tanaman. Dan
Teknologi ini itu menggunakan sensor tanah dan analisis data untuk mengidentifikasi area-area yang membutuhkan nutrisi tambahan. Dan pemupukan presisi ini membantu mengurangi penggunaan pupuk berlebihan, menjaga kualitas tanah, dan juga meningkatkan hasil produksi. Lalu selanjutnya ada penggunaan drone, dan sebenarnya penggunaan drone ini sudah saya jelaskan teman-teman pada fase pembenihan kelapa sawit tadi. Di video pembenihan kelapa sawit teman-teman bisa melihat bagaimana penggunaan drone di pembenihan kelapa sawit. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit sebagai pengingat di video sebelumnya gitu. Jadi pembenihan kelapa sawit ini menggunakan drone, penggunaan drone pada tanaman menghasilkan ini itu telah menjadi alat yang sangat penting dalam manajemen perkebunan kelapa sawit. Drone ini digunakan untuk menentukan pemantauan tanaman dari udara, memetakan lahan, kemudian juga mengidentifikasi masalah yang mungkin terlihat, yang juga mungkin tidak terlihat di darat gitu kan. Misalnya drone itu dapat digunakan untuk memantau kesehatan tanaman dengan menggunakan kamera multi spektral gitu yang bisa mendeteksi gejala awal stres pada tanaman atau infeksi penyakit begitu teman-teman. Dan dengan informasi ini teman-teman, sebenarnya petani itu dapat segera mengambil tindakan korektif untuk mencegah penurunan produktivitas dari tanaman menghasilkan tersebut. Lalu ada sensor dan juga IoT atau Internet of Things. Ya, jadi penggunaan sensor dan teknologi ini, Internet of Things ini, itu semakin berkembang dan manajemen perkebunan kelapa sawit. Dalam manajemen perkebunan kelapa sawit dan terutama dalam fase tanaman menghasilkan. Sensor tanah ini teman-teman dapat mengukur tingkat kelembapan suhu dan kondisi nutrisi di tanah secara real time, memungkinkan manajemen air dan pemupukan yang lebih efisien. Dan data yang dikumpulkan oleh sensor-sensor ini itu bisa diintegrasikan dengan sistem manajemen lahan berbasis cloud, sehingga petani atau manajer perkebunan itu dapat memonitor kondisi lahan secara jarak jauh dan membuat keputusan yang lebih cepat dan juga akurat. Lalu selanjutnya ada mekanisasi panen. Nah, salah satu tantangan utama dalam fase TM adalah pemanenan buah sawit, terutama ketika pohon itu semakin tinggi, teman-teman. Teknologi mekanisasi seperti alat pemanenan otomatis dan juga mesin pemotong tandan buah segar atau TBS itu telah dikembangkan untuk mempermudah proses ini, dan penggunaan alat pemanenan yang dilengkapi dengan sistem hidrolik dan mekanik memungkinkan pemanenan itu dilakukan dengan lebih cepat dan juga lebih efisien, sekaligus juga mengurangi kebutuhan tenaga secara kerja manual, hingga mekanisme ini sangat penting dalam perkebunan skala yang besar, teman-teman, di mana efisiensi waktu dan tenaga sangat berpengaruh terhadap biaya operasional dan produktivitas keseluruhan. Selanjutnya ada Big Data dan AI atau Artificial Intelligence. Penerapan Big Data dan kecerdasan buatan ini atau AI itu juga mulai merambah ke industri kelapa sawit ternyata, teman-teman. Karena kita dengan menggunakan data historis tentang produktivitas, pola cuaca, praktik agronomi, algoritma AI itu dapat membuat prediksi yang lebih akurat mengenai hasil panen dan membantu dalam pengambilan keputusan yang strategis seperti itu. Misalnya, AI itu dapat membantu memprediksi kapan waktu terbaik untuk melakukan pemupukan dan juga penyiraman berdasarkan data cuaca dan kondisi tanaman tersebut. Teknologi ini itu juga dapat digunakan untuk memantau kesehatan tanaman secara lebih mendalam, sehingga langkah-langkah mitigasi bisa diambil, teman-teman, sebelum masalah berkembang menjadi lebih besar. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait pemanfaatan limbahnya kelapa sawit dari fase TM ini. Fase TM atau tanaman menghasilkan, teman-teman, tidak hanya berfokus pada produksi minyak sawit saja, tapi juga melibatkan pemanfaatan limbah yang dihasilkan selama proses produksi tersebut. Dan limbah dari tanaman kelapa sawit itu dapat diolah dan dimanfaatkan menjadi produk bernilai tambah, teman-teman. Sehingga meningkatkan sebenarnya
keberlanjutan industri kelapa sawit secara keseluruhan. Yang pertama, tandan kosong kelapa sawit atau TKKS. Nah, salah satu limbah utama yang dihasilkan dari fase TM adalah tandan kosong kelapa sawit atau TKKS. TKKS ini merupakan sisa dari tandan buah segar yang telah dipisahkan dari buah sawit. Dan limbah ini itu seringkali digunakan sebagai bahan baku untuk kompos atau mulsa di perkebunan. Karena kaya akan bahan organik dan dapat membantu menjaga kelembapan tanah serta menambah unsur hara, teman-teman. Dan di beberapa tempat TKKS juga digunakan sebagai bahan bakar biomasa untuk pembangkit listrik atau penggerak mesin industri. Dan proses konversi TKKS ini menjadi energi dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus memberikan solusi ramah lingkungan untuk mengelola limbah yang dihasilkan oleh perkebunan. Selanjutnya ada foam oil mill effluent. Nah, limbah cair dari pabrik pengolahan kelapa sawit yang dikenal dengan sebagai foam atau foam oil mill effluent merupakan tantangan besar dalam pengolahan limbah industri sawit. Foam atau foam mengandung sejumlah besar bahan organik dan memiliki potensi pencemaran lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Namun teman-teman, dengan teknologi pengelolaan yang tepat, foam dapat diubah menjadi biogas melalui proses anaerobik yang kemudian dapat digunakan sebagai sumber energi terbarukan. Selain itu, air limbah dari pome bisa digunakan kembali untuk irigasi di perkebunan kelapa sawit, dan pengelolaan foam yang baik itu juga berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca dari industri kelapa sawit. Lalu selanjutnya ada serat dan cangkang. Nah, teman-teman, serat dan cangkang kelapa sawit yang dihasilkan selama proses ekstraksi minyak juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar biomasa atau diolah menjadi produk bernilai tambah lainnya. Dan di beberapa daerah, serat kelapa sawit itu digunakan sebagai bahan bakar di pembangkit listrik tenaga biomasa, sementara cangkang sering digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan arang atau briket. Dan pemanfaatan limbah kelapa sawit ini bukan hanya membantu mengurangi dampak lingkungan dari limbah saja, teman-teman, tetapi juga menciptakan sumber pendapatan tambahan bagi perusahaan perkebunan atau pabrik pengolahan tersebut. Lalu selanjutnya, pengolahan hama dan penyakit pada tanaman menghasilkan atau TM. Nah, teman-teman, pengelolaan hama dan penyakit itu merupakan aspek penting dalam fase tanaman menghasilkan atau TM. Karena teman-teman, serangan hama dan juga penyakit dapat secara signifikan mengurangi produktivitas dan juga kualitas dari buah sawit tersebut. Dan beberapa hama dan penyakit utama yang sering menyerang tanaman kelapa sawit selama fase TM adalah ada hama utama pada fase TM itu ada kumbang tanduk, teman-teman, atau Oryctes rhinoceros. Nah, kumbang ini merupakan salah satu hama utama yang menyerang tanaman kelapa sawit, terutama pada fase awal tanaman menghasilkan. Dan kumbang tanduk yang menyerang pada pangkal batang dan juga membuat lubang pada batang tanaman yang bisa melemahkan tanaman dan mengurangi produksi buah. Pengendalian kumbang tanduk itu biasanya dilakukan dengan menggunakan agen hayati seperti jamur entomophotagen dan juga feromon. Dan selanjutnya ada tikus atau ratus SPP. Nah, tikus ini itu sering merusak buah sawit dengan cara menggerogoti buah yang masih muda, teman-teman. Dan serangan tikus ini itu bisa mengurangi hasil panen secara signifikan. Dan pengendalian tikus itu dilakukan dengan berbagai metode, teman-teman. Termasuk dia
penggunaan predator alami, yaitu ular atau burung hantu, serta perangkap tikus. Dan selanjutnya ada ulat api atau Cetotolse asigna. Cetotolse asigna. Nah, ulat ini teman-teman menyerang daun kelapa sawit, terutama daun yang masih muda, dan menyebabkan daun itu menguning serta mengering. Jika diserang ulat api tidak dikendalikan, tanaman ini bisa mengalami defoliasi yang mengurangi kemampuan tanaman untuk melakukan fotosintesis dan pada akhirnya teman-teman menurunkan produksi. Dan juga pengendalian ulat api dilakukan dengan penyemprotan insektisida atau penggunaan agen hayati seperti parasitoid. Lalu selanjutnya ada penyakit utama pada fase TM, teman-teman. Di mana penyakit utama pada fase TM ini ada busuk pangkal batang atau Ganoderma boninense. Nah, penyakit ini itu teman-teman disebabkan oleh jamur Ganoderma yang menyerang akar dan juga pangkal pada batang kelapa sawit. Dan gejala awal penyakit ini termasuk layu daun, pengurangan ukuran buahnya. Juga penyakit ini sangat merusak karena dapat menyebabkan kematian tanaman tersebut, teman-teman. Pengendalian Ganoderma itu masih menjadi tantangan besar di industri kelapa sawit. Meskipun beberapa metode seperti penggunaan jamur antagonis dan penanaman varietas tahan penyakit telah mulai diterapkan, begitu kan. Lalu selanjutnya ada Anthracnosa atau Cholextrosium gloesporioides, dan penyakit ini itu menyerang daun, batang, dan buah kelapa sawit, menyebabkan bercak hitam dan nekrosis. Kemudian Anthracnosa itu dapat mengurangi fotosintesis dan juga produksi buah, begitu. Dan pengendalian Anthracnosa itu melibatkan pemangkasan daun yang terinfeksi dan penggunaan fungisida, gitu teman-teman ya. Lalu selanjutnya ada Fusarium wilt atau Fusarium oxysporum, di mana penyakit ini menyerang sistem akar tanaman kelapa sawit, teman-teman, menyebabkan layu yang mendadak pada daun dan akhirnya kematian pada tanaman seperti itu. Dan pengendalian dari Fusarium wilt ini biasanya dilakukan dengan memperbaiki sistem drainase dan juga menggunakan varietas yang tahan terhadap penyakit ini. Lalu selanjutnya ada praktik keberlanjutan dalam pengolahan tanaman menghasilkan. Nah, teman-teman, seiring dengan meningkatnya perhatian global terhadap keberlanjutan lingkungan, industri kelapa sawit telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa praktik pengelolaan tanaman menghasilkan TM ini juga sesuai dengan prinsip yang berkelanjutan, begitu. Dan beberapa praktik yang diterapkan itu antara lain yang pertama sertifikasi RSPO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil, di mana salah satu cara untuk memastikan keberlanjutan dalam produksi kelapa sawit adalah melalui sertifikasi RSPO ini. Dan sertifikasi ini itu menetapkan standar keberlanjutan yang harus dipatuhi oleh perkebunan kelapa sawit, termasuk pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, penghormatan terhadap hak-hak pekerja, dan juga keterlibatan masyarakat lokal tersebut. Lalu dalam konteks TM, sertifikasi RSPO ini menekankan pentingnya manajemen lahan yang baik, penggunaan pupuk dan pestisida yang bijaksana, serta konservasi keanekaragaman hayati. Dan perkebunan yang disertifikasi oleh RSPO itu biasanya diaudit, teman-teman, secara berkala untuk memastikan bahwa praktik berkelanjutan itu dijalankan dengan baik, seperti itu. Nah, selanjutnya pengurangan penggunaan bahan kimia. Nah, teman-teman, penggunaan pupuk kimia dan juga pestisida sering menjadi sorotan dalam konteks keberlanjutan. Karena sebenarnya dapat menyebabkan masalah lingkungan seperti pencemaran tanah, air, udara jika tidak dikelola dengan benar, teman-teman. Oleh karena itu, dalam pengelolaan tanaman menghasilkan atau TM, fokus pada pengurangan
penggunaan bahan kimia yang berbahaya sangat penting teman-teman, dan beberapa strategi yang diterapkan dalam hal ini adalah yang pertama penggunaan pupuk organik. Nah teman-teman, tidak bosan saya mengatakan bahwa penggunaan pupuk organik seperti kompos dan pupuk kandang menjadi alternatif untuk mengurangi tergantungan pada pupuk kimia. Bahan organik yang berasal dari limbah kelapa sawit seperti tandan kosong dan juga limbah cair atau foam itu dapat dikomposkan dan digunakan kembali sebagai pupuk organik. Pupuk ini itu membantu memperbaiki struktur tanah, teman-teman, meningkatkan kapasitas penyerapan air serta menyediakan nutrisi yang lebih ramah lingkungan bagi tanaman tersebut. Kemudian yang kedua, penerapan pertanian terpadu. Nah, teman-teman, dalam sistem pertanian terpadu, penggunaan bahan kimia seperti pestisida itu diminimalkan untuk mengintegrasikan berbagai teknik pengendalian hama alami dan budidaya. Misalnya, penggunaan agen hayati seperti jamur, bakteri yang dapat melawan patogen dari tanaman tersebut, begitu teman-teman. Serta predator alami seperti burung hantu untuk mengontrol populasi hama tikus dapat menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan daripada penggunaan pestisida sintetik, begitu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya pupuk berbasis mikroba. Jadi teman-teman, teknologi modern yang memungkinkan penggunaan pupuk berbasis mikroba yang lebih ramah lingkungan dan mendukung kesuburan tanah. Sebenarnya mikroba yang bermanfaat ini seperti Rhizobium atau mycorrhiza dapat membantu meningkatkan ketersediaan nutrisi, memperbaiki struktur tanah, dan juga kemudian dapat bahkan membantu tanaman itu melawan infeksi dari patogen tersebut. Seperti itu teman-teman. Lalu ada rotasi dan juga diversifikasi dari tanaman tersebut. Nah teman-teman, pada beberapa perkebunan kelapa sawit, praktik rotasi tanaman atau diversifikasi dengan tanaman sela diterapkan untuk menjaga kesehatan tanah, dan tanaman penutup tanah atau tanaman hijauan itu bisa ditanam di area di antara barisan pohon kelapa sawit untuk mencegah erosi dari tanah tersebut. Kemudian untuk meningkatkan kandungan bahan organik dan mengurangi kebutuhan akan pupuk dari kimia tersebut, teman-teman. Dan selanjutnya ada pengelolaan air yang berkelanjutan. Nah, berbicara tentang pengelolaan air yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya air menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan TM, teman-teman. Terutama di daerah-daerah yang sering mengalami musim kering atau kekurangan air. Dan beberapa metode pengelolaan air yang berkelanjutan itu meliputi teknologi irigasi tetes atau drip irrigation. Nah, teknologi irigasi tetes adalah salah satu metode efektif untuk menghemat penggunaan air dalam perkebunan kelapa sawit, teman-teman. Karena dengan menggunakan selang yang diletakkan di dekat akar tanaman, air disalurkan langsung ke sistem akar dalam jumlah yang terukur dan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Hal ini membantu mengurangi pemborosan air dan memastikan bahwa tanaman itu mendapatkan air yang cukup seperti teman-teman, terutama pada musim yang kering, begitu ya. Kemudian pengelolaan drainase. Nah teman-teman, pengelolaan drainase yang baik itu sangat penting untuk mencegah genangan air yang bisa merusak akar tanaman. Dalam pengelolaan TM, sistem drainase itu harus dirancang, teman-teman, dengan baik. Untuk apa? Untuk memastikan kelebihan air itu bisa dialirkan dengan cepat, terutama di daerah dengan curah hujan yang tinggi, dan penggunaan sumur resapan atau kolam penampungan air hujan juga dapat membantu mengatasi masalah genangan dan memperbaiki pengelolaan air di perkebunan tersebut. Lalu sebenarnya bagaimana dengan tantangan dan juga peluang di masa depan? Nah, teman-teman, dalam pengelolaan tanaman menghasilkan, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai keberlanjutan dan produktivitas yang optimal, teman-teman. Tantangan-tantangan tersebut seperti perubahan iklim, kemudian juga persaingan pasar, dan juga regulasi yang ketat. Sebenarnya ini sudah saya jelaskan di video pada penyemaian kelapa sawit. Namun pada video kali ini
Saya jelaskan sedikit saja. Jadi yang pertama ada perubahan iklim. Nah, perubahan iklim itu menjadi ancaman serius teman-teman bagi industri kelapa sawit. Karena kenaikan suhu, perubahan pada pola hujan, dan ekstrim cuaca itu dapat mempengaruhi produktivitas tanaman. Dan oleh karena itulah, adaptasi terhadap perubahan iklim itu sangat penting untuk memastikan kelangsungan usaha. Kemudian ada persaingan pasar. Dengan kita meningkatkan kesadaran konsumen akan isu keberlanjutan, produk minyak sawit yang tidak bersertifikat atau diproduksi dengan cara tidak berkelanjutan mungkin kehilangan pangsa pasar, teman-teman. Dan perusahaan itu harus siap menghadapi tantangan ini dengan memperkuat praktik keberlanjutan dan memenuhi standar internasional. Lalu yang ketiga, harus ada regulasinya yang ketat. Nah, seiring dengan meningkatnya perhatian global terhadap dampak lingkungan dari industri kelapa sawit, regulasi yang lebih ketat dan juga dari pemerintah dan organisasi internasional itu dapat menjadi tantangan bagi perusahaan. Mematuhi regulasi ini memerlukan investasi dalam praktik keberlanjutan dan teknologi yang lebih canggih. Seperti itu, teman-teman. Nah, sebenarnya fase tanaman menghasilkan, sebenarnya kesimpulannya ya, fase tanaman menghasilkan ini dalam industri kelapa sawit itu merupakan periode krusial, teman-teman, yang sangat menentukan keberhasilan suatu perkebunan. Dengan pengelolaan yang baik dan juga penerapan teknologi modern, TM itu dapat memberikan hasil yang optimal sambil menjaga keberlanjutan lingkungan. Berbagai praktik mulai dari pemupukan yang tepat, pengelolaan hama, penyakit, hingga pemanfaatan limbah, semuanya itu berkontribusi pada produktivitas dan juga berkelanjutan. Namun, tantangan yang ada seperti perubahan iklim, persaingan pasar, regulasinya yang ketat, itu harus dihadapi dengan inovasi dan juga pendekatan yang cerdas, teman-teman. Kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dalam industri kelapa sawit itu semakin meningkat, dan perusahaan yang dapat beradaptasi dengan baik akan memiliki peluang lebih besar untuk sukses di masa depan begitu. Mulai penerapan prinsip-prinsip berkelanjutan, pengelolaan TM tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi petani saja, teman-teman, ataupun bagi perusahaan, tapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga lingkungan secara keseluruhan. Dengan demikian, keberlanjutan dalam pengelolaan tanaman menghasilkan atau TM menjadi kunci untuk menjamin masa depan industri kelapa sawit yang lebih baik dan juga berkelanjutan. Baik, teman-teman, itulah penjelasan terkait dari tanaman menghasilkan atau yang sering disingkat dengan TM, dengan berakhirnya kesimpulan tadi. Maka untuk presentasi atau penjelasan terkait tanaman menghasilkan TM sampai di sini saja, dan apabila ada kata-kata yang salah, kata-kata saya yang kurang ataupun kata-kata yang tidak benar, kurang baik, kurang tepat, saya memohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.